Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan telah menjaga melindungi kita sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita mengangkat pujian mengenalmu. Kasih yang melebihi
kita akan lanjutkan pujian dengan apa itu? Lebih dari pemenang. Ya, kita nyanyikan lagu Lebih dari Pemenang. Lebih
pastikan Bapak pegang tanganku, lebih dari nafasku.
Mari kita di hadirat Tuhan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam isi hati Tuhan. Sebelum kami lebih dalam merenungkan firman Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan berkarya Engkau Tuhan sesuai kehendak-Mu. Berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti isi hati-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, berkarya Engkau Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata dari tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, silahkan duduk. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah mengalami karya Tuhan, kepada Ibu Edi, kemudian nanti keluarga Pak Samekto. Kami persilahkan waktunya untuk memberi kesaksian. Salam Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bersaksi di mana saya mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi di rumah Tuhan ini. Sungguh suatu sukacita bagi kami di dalam kami mengikut Tuhan. Memang sudah lama kami bergereja, tetapi di tempat inilah kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kemarin hari Minggu kebetulan selesai ibadah, saya diajak oleh Ibu Gembala bersama Widya, Beli dan Jimmy untuk ke rumah Bapak Samekto yang ada di Pakis. Karena itu pergumulan Ibu Gembala untuk membawa Pak Samekto, dombanya yang ada di pucuk pegunungan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirim anaknya yaitu Jimmy. Tetapi karena Pak Samekto itu ada istri, dan istri bilang ke Pak Samekto, kok hanya Bu Gembala memikirkan Pak Samekto, padahal sayang yang dari gereja Katolik saja mengikut suami, kok yang dipikirkan hanya Pak Samekto. Dan puji Tuhan, kemarin saya diajak lagi Ibu untuk menemui Ibu Yaya dan memberitahukan memang sementara memang baru satu yang bisa dikirim ke sana, tetapi Tuhan berikan Ibu Gembala hikmat yang lain untuk Bapak Samekto dan Ibu Yaya untuk bisa beribadah di rumah ini. Terima kasih, ini kesaksian singkat saya. Biarlah apa yang kami saksikan, karena saya melihat kerinduan Pak Samekto dan Bu Yaya itu untuk beribadah di sini itu sangat sangat besar. Karena kemarin bilang walaupun harus istilahnya berjalan kaki berkilo-kilo, tetapi akan ditempuh karena memang keterbatasan dana untuk sampai di tempat ini membuat Pak Samekto sama Ibu Yaya itu mungkin berapa bulan sekali baru ke gereja. Ini merupakan teguran bagi saya, mungkin juga Bapak Ibu di sini yang rumahnya dekat gereja tetapi mungkin kok menyia-nyiakan waktu untuk beribadah. Itu. Dan kemarin saya bilang sama Ibu, Bu, seandainya rumahnya dekat aja mesti tak jemput, saya bilang gitu. Tetapi karena terlalu jauh dan memang menempuh perjalanan yang luar biasa, makanya untuk sementara mungkin nanti Tuhan kasih solusi yang lain. Demikian Bapak Ibu kesaksian saya, biarlah kesaksian ini memberkati kita semua sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Ya, sama Samekto bisa maju, kita doakan. Bapak Ibu, Ibu Yaya ini baru operasi telinga. Jadi kita berdoa supaya terjadi mujizat kesembuhan. Kita akan doa khusus. Kedua juga Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, Bapak Samekto juga baru keluar dari rumah sakit, harus disedot cairan dari perut. Jadi ini kita butuh doa. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih,
Boleh diiringi dulu satu pujian tadi. Bila ku buka mataku. Ya, satu lagi di belakang. Kita angkat satu pujian. Tolong Andin angkat suara di depan. Kita melihat keagungan Tuhan dengan kedua kesaksian Bapak Ibu Samekto harus turun naik 4 kali, saudara terkasih, dengan usia yang tidak mudah, karena mereka begitu haus, begitu lapar, dan merasakan ada sukacita di gereja ini. Mereka berkata itu manggul salib. Mari Bapak Ibu, tidak sekedar ke gereja, tapi mereka. Mari kita angkat, saudara terkasih, bila kita buka mata kita. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan izinkan saya berdiri di sini. Hari ini masih Tuhan izinkan saya berdiri di sini. Kenapa Bapak Ibu? Sebelum saya menyampaikan firman hari ini, Bapak Ibu, ada satu hal yang saya berdoa sama Tuhan. Untuk hari ini. Ada satu peristiwa yang Tuhan harus bagaimana? Tiba-tiba Bapak Ibu kemarin kepala sekolah kami berkata begini, saya izin orang tua saya kritis dan berada di Cilacap. Kemudian teman-teman berkata, jam berapapun akan dipanggil, kita harus siap. Saya bilang, Tuhan, gimana ini? Tapi Tuhan mau Bapak Ibu hari ini saya yang berdiri di sini. Sampai detik ini, saya bilang kalau Tuhan mau panggil setelah ibadah, silahkan Tuhan. Tapi kalau saya boleh menawar dan boleh meminta, izinkan, kabulkan permohonan saya. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan ambil satu tema Bapak Ibu. Beritakan Injil dalam segala kesempatan. Beritakan Injil dalam segala kesempatan. Kita akan baca dulu ayatnya dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8 supaya kita dapat konteksnya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu kita akan baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Beritakan Injil dalam segala kesempatan. Menurut 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, paling tidak ada 3 kebenaran alasan kita untuk tetap semangat memberitakan Injil dalam segala kesempatan. Ada waktunya loyo Bapak Ibu.
Ada waktunya lelah gitu ya. Tapi apa yang membuat alasan untuk membuat kita akan tetap semangat dalam memberitakan Injil dalam setiap kesempatan? Apa yang membuat kita semangat? Yang pertama Bapak Ibu, panggilan untuk memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Panggilan untuk memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai yang kedua ya. Bapak Ibu, panggilan ya, kita dipanggil itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Terkhusus minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan, amanat agung, amanat yang itulah tujuan, itulah visi Tuhan. Supaya setiap yang orang percaya pergi. Setan tidak takut kalau Bapak Ibu memuji Tuhan di gereja selama 7 hari bahkan 8 hari seminggu. Tapi firman Tuhan namanya pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Bapak Ibu kalau bicara tentang pemberitaan Injil, kadang banyak anak Tuhan nggak tahu apa yang kami harus lakukan. Aku mau tapi nggak tahu. Semangatku ada tapi aku nggak tahu. Saya pernah mengikuti pelatihan hanya inti poin untuk Injil, inti ya Bapak Ibu. Dan bahkan beberapa kali saya ikuti apapun pelatihannya, apapun bentuknya, hanya intinya adalah poin-poin ini. Kita harus tahu Tuhan baik dan kita mau orang lain merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan dan orang lain merasakan. Itu. Yang kedua, kita harus setuju bahwa semua orang itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan mereka mau diselamatkan dan kita juga mau diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan adalah lebih dari segalanya. Dia Tuhan pengampun dosa, Dia Allah penebus dosa, Dia lebih berkuasa dari segalanya. Yang keempat, kita harus jadikan Dia mempelai, menerima dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Terakhir ini yang penting, kita harus selalu bertumbuh. Sebenarnya inti yang harus kita sampaikan, inti yang harus kita hidupi adalah hal itu Bapak Ibu. Tapi menurut ayat ini Bapak Ibu, kita sebelum lebih dalam, kita akan melihat sedikit latar belakang dan konteksnya. Ayat yang kita baca barusan, sebenarnya di kitab ini bahwa konteksnya pada waktu itu di mana Paulus penulis ini sebagai anak rohaninya, yaitu anak rohani Paulus ini adalah Timotius. Anak rohaninya bernama Timotius. Dan dia menuliskan surat ini untuk Timotius supaya melayani jemaat yang ada di Efesus. Latar belakang konteksnya, jemaat yang ada di sana mengalami ancaman besar. Ada ancaman apa Bapak Ibu? Kekristenan di daerah Asia, wilayah Asia ya Romawi Bapak Ibu, ternyata punya ancaman 2 hal. Yaitu keluar dan juga ke dalam. Keluar itu justru orang-orang tidak suka dengan orang-orang yang saleh. Ada ancaman ini. Di dalam Bapak Ibu ada ajaran sesat. Ada ajaran-ajaran sesat. Ini suatu ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Ada masalah dari luar, masalah dari dalam yang harus dihadapi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat
Kota Efesus itu seperti apa? Kota Efesus itu adalah kota yang besar. Percampuran budaya, dekat pelabuhan. Bapak Ibu, percampuran budaya, kadang-kadang hal sepele, beda budaya ini juga bisa jadi masalah ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tidak main-main Bapak Ibu. Tapi ada satu kerinduan Paulus yang sangat dalam, karena di ayat terakhir tadi Bapak Ibu latar belakangnya itu ada bahwa Paulus itu sudah tua. Dan dia ingin tetap ada di seluruh Asia sekitarnya di daerah Romawi Injil, semua orang mendengar Injil. Ada beban. Sehingga dia mau menugaskan Timotius. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, Timotius dikatakan masih muda karena ukurannya, jangan kita pikir ya masih 12 tahun, tidak Bapak Ibu. Ukuran pada waktu itu adalah orang yang dipilih sebagai melayani Tuhan usia 40 tahun. Sementara Timotius sekitar 30 tahun. Jadi dari standar pada waktu itu Timotius ini lebih muda. Tapi walaupun dia lebih muda, imannya luar biasa, dia hidup di dalam bimbingan gurunya, orang tua rohaninya yaitu Paulus. Sehingga ada ayat-ayat sebelumnya, jangan seorang pun yang menganggap kamu rendah karena kamu muda. Ya. Itu Bapak Ibu, kemudian yang pertama ini kita akan lihat Bapak Ibu bahwa panggilan untuk memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan menurut tadi amanat agung. Dan itu pun Paulus memberikan perintah khusus kepada Timotius. Bapak Ibu, kebutuhan semua orang sebenarnya adalah keselamatan. Sehingga kenapa Paulus sangat terbeban? Kenapa Paulus sangat ingin ini jangan berhenti sampai di sini? Karena kebutuhan semua orang keselamatan yang kekal. Kehidupan dunia ini sia-sia jika kita tidak punya Tuhan Yesus. Injil harus diberitakan Bapak Ibu kepada semua orang. Apa tujuannya? Kenapa kita harus memberitakan Injil? Biar aja mereka cari sendiri. Kalau kita tidak mau memberitakan Injil, batu akan Tuhan pakai untuk beritakan Injil. Kenapa tujuannya Bapak Ibu? Saat kita beritakan Injil, itu membuat iman bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh. Yang belum percaya akan diberi pengenalan akan Yesus dan mereka semakin imannya bertumbuh, mereka akan mengenal kehidupan yang kekal, mereka akan hidup di dalamnya. Itu pentingnya. Bapak Ibu, yang pertama ini apakah kita rela Bapak Ibu? Ini kalau kita mau beritakan Injil, kita mau sampaikan firman, kita sedang melakukan perintah Tuhan. Jadi jangan tahan-tahan Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan suruh Bapak Ibu memberitakan Injil kepada siapapun, lakukan karena Anda sedang melakukan perintah itu. Mungkin teman Anda, mungkin saudara Anda, mungkin sahabat Anda, mungkin anak-anak Anda, bahkan anak-anak Anda kandung. Sampaikan. Karena panggilan itu adalah memberitakan Injil. Bapak Ibu, saya kemarin nonton di YouTube dan ini inspirasi bagi saya betapa pentingnya kita memberitakan Injil.
Betapa pentingnya kita mengenal Injil dan kita memberitakan, kita hidupi dan kita menyampaikan. Itu sangat penting, perintah utama oleh Tuhan. Saya nonton Bapak Ibu satu rumah mewah. Mobil di dalamnya ada 3 atau 4, motor mewah. Karena itu judulnya apa YouTube itu ya. Intinya mereka telusur gitu ya. Masuk ke dalam-dalam dan rumah itu tidak ada pemiliknya. Bapak Ibu tahu kisahnya apa? Ternyata pemilik itu adalah pelaut yang sangat kaya raya. Mereka berlibur saat keluarga meninggal. Sehingga rumah mewah, mobil mewah, motor mewah, bahkan semua mua di situ. Tinggal di situ. Menjadi pertanyaan dalam hati saya, apakah mereka sudah terima Yesus? Apakah, dan itu salib Kristen Bapak Ibu. Kristen, salib itu disoting. Saya ngelihat mobil mewah, sepeda motor mewah, kemudian semua serba lux pada zamannya. Kira-kira 5 atau 10 tahun yang lalu, sekitar itu 5 sampai ke sana. Hal itu terjadi. Di dalamnya luar biasa Bapak Ibu. Bukankah kita kerja untuk mencapai itu? Bukankah kita bekerja untuk mendapatkan itu? Kita untuk mendapatkan itu, kita berjuang. Tapi menjadi pertanyaan saya, Tuhan, apakah mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tanya dalam hati saya. Maka waktu ada kesempatan kita ini Bapak Ibu, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu untuk sampaikan firman, sampaikan Injil, jangan sia-siakan kesempatan itu. Itu perintah Tuhan. Kita tidak tahu kapan orang akan dipanggil Tuhan. Jangan bilang masih muda. Ada orang usia masih kecil juga udah dipanggil Tuhan. Sayang, belum dia dengar firman ya Bapak Ibu. Saya merinding loh Bapak Ibu. Kalau saya ngomong di sini nih, ini firman ini udah hidup dalam diri saya. Kenapa? Tiba-tiba Bapak Ibu, saya itu guru ya. Tahu-tahu pas ngajar gitu, tahu-tahu ada butuh per sini dulu, tahu-tahu saya mah diam aja, tunggu datang Bu Nurmala dulu. Sampaikan firman, doakan dia, bangun, jalan kamu. Bapak Ibu kalian, kita semua punya kesempatan. Ayo dalami firman, ayo pelajari firman, bertumbuh dalam firman supaya kita punya minyak, punya bekal, punya modal. Minta karunia dari Tuhan baik. Tapi kalau Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, karunia akan ditambahkan Tuhan. Amin. Itu sama, itu duluan, sungguh-sungguh dulu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan, itu panggilan memberitakan Injil itu ada perintah Tuhan. Tanggapi perintah Tuhan. Dimanapun kita berada, di kampus kah, di sekolah kah, di masyarakat kah, kesempatan itu pasti ada. Lihat kesempatan itu, kapan datang. Itu yang pertama. Karena itu pesan yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Bapak Ibu. Itu yang disampaikan amanat agung Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, itu yang pertama, ayo hari ini. Kalau aku sedang melakukan firman Tuhan, walaupun aku tidak tahu harus bagaimana caranya, tapi kalau aku hidup dalamnya, aku sampaikan, aku sedang lakukan perintah Tuhan hari ini. Itu yang pertama. Kedua Bapak Ibu, beritakan Injil selagi ada waktu.
Waktu itu bukan pukul 7, pukul 6, bukan Bapak Ibu. Kesempatan itu kadang-kadang kita tidak tahu kapan waktunya atau tahu ada waktu itu. Itulah makanya Paulus tadi berkata, ada alasan sebenarnya Bapak Ibu. Ada 3 alasan kenapa Paulus ini sangat mendorong Timotius. Sangat menyemangati Timotius anak rohaninya, karena ada 3 hal alasan penting kenapa kedatangan Kristus. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Kadang ada orang bilang nanti Tuhan datang kayak gini. Enggak, kita nggak tahu, nggak ada tahu siapapun. Yang kedua, kondisi zaman. Bapak Ibu, zaman ini banyak hal yang sudah berubah. Jangan pernah orang tua berkata, saya dulu, ya ibu. Saya dulu, ya ibu, bapak. Zaman itu berubah Bapak Ibu. Kondisi zaman ini kadang-kadang membuat karakter bobrok Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita dulu bilang, dulu anak 12 aja bisa nurut gitu. Sekarang enggak. Tahu enggak siapa yang ngajari anak Bapak Ibu? Siapa yang ngajari anak Bapak Ibu? Kalau dulu anak orang-orang kita, nenek-nenek kita yang ngajari, otoritas ada di Bapak Ibunya. Tapi sekarang otoritas ada di HP Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Ada di genggaman anak Bapak Ibu. Bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka pilih, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ikuti. Dan itu ada di tangan anak Bapak Ibu. Itulah kondisi zaman. Bahkan lingkungan Bapak, anak-anak Bapak Ibu, mungkin anak-anak Bapak Ibu terkendali di rumah. HP hanya boleh 1 jam sehari. Tapi dia keluar Bapak Ibu, dapat dari luar sana. Karena orang sekitar ini sekarang, orang sekitar anak-anak Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak tahu kan apa yang mereka lihat. Teman-teman Bapak Ibu kan nggak tahu kan Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu, teman-temannya apa yang mereka lihat. Kadang-kadang anak yang kita anggap baik-baik korban Bapak Ibu. Karena di rumah diajari baik-baik, tapi nggak pernah berpikir sekelilingnya seperti apa. Hal ini terjadi, ini zaman Bapak Ibu. Kemarin 1 minggu lalu ada anak yang kelihatan baik tapi jegal temennya, jatuh, nangis. Saya bilang apa? Saya panggil ke ruang BK, kamu sini. Coba ceritakan dari mana kamu dapat hal-hal itu. Bapak Ibu tahu dari mana? Kamu main HP? Tidak. Dari mana kamu dapat hal itu? Dari teman. Temanmu dapat dari mana? Katanya dari HP. Loh, tahu akibatnya apa? Nggak tahu. Itu kan bercanda. Kalau bercanda dia geger otak, kamu mau nanggung? Tidak. Bapak Ibu, inilah zaman Bapak Ibu. Ada baiknya, ada juga harus kita hati-hati. Baiknya banyak Bapak Ibu, banyak baiknya. Bapak Ibu, baiknya banyak kemajuan zaman. Ya. Bahkan kemajuan zaman ini juga Bapak Ibu, maka ayat firman Tuhan tadi ayat 3 dan ke-4, kita lihat ulang ya. Ayat firman Tuhan mengatakan yang 3 dan 4 tadi. Tolong dibacakan Karis ayat 3 dan 4. Maka kita lihat ini baiknya ada, tidak baiknya juga banyak Bapak Ibu. Ya, kenapa kita harus sungguh-sungguh jalankan perintah Tuhan Bapak Ibu? Karena akan ada waktunya, maka selagi ada waktunya kita, ada kesempatannya kita, ayo. Bapak Ibu, orang rela loh bayar pembicara hanya cengangas cengingis gitu ya. Puluhan juta tapi isinya bukan kebenaran firman Tuhan, ya enggak? Isinya bukan kebenaran firman Tuhan. Yang membuat hatinya bahagia saja, aman.
Banyak Bapak Ibu sekarang. Bahkan kalau kita milih tontonan aja kadang ini buat hati gembira ini. Ya boleh Bapak Ibu, kita juga kan perlunya hiburan ya kan. Saya juga kadang-kadang nonton begitunya Bapak Ibu, hiburan saja gitu. Tapi mana lebih banyak? Sekarang kita tanya. Mana lebih banyak kapasitas kita nonton yang sekedar hiburan, yang sekedar senang-senang, yang sekedar motivasi, yang sekedar dongeng, atau kita lebih banyak belajar firman Tuhan dari IT yang kita punya? Mana lebih banyak? Belajar hal yang mendukung untuk memuliakan Tuhan, ilmu yang bisa membuat kita membuat orang percaya Yesus, mana lebih banyak? Mana kapasitas lebih banyak? Teman-teman kita yang bagaimana yang kita banyak? Apakah kita cenderung hanya dongeng aja, ngobrol saja, ngarang ngidul, kosongan? Mana lebih banyak? Waktu kita mana lebih banyak? Beritakan Injil, kalau kita nggak ada isi, kita mau beritakan apa? Kalau kita nggak punya pengenalan Tuhan, kita mau beritakan ada. Waktu datang, tapi kita nggak tahu nih apa yang mau saya beritakan. Kesempatan datang, aku ngapain? Maka selain juga kita harus beritakan Injil kalau ada kesempatan, kita harus punya persiapan. Punya modal. Dari mana Bapak Ibu? Timotius itu kan punya mentor, ya enggak? Mentornya siapa? Paulus, ibunya, neneknya. Sehingga walaupun dia masih muda, makanya kan kondisinya tadi di mana? Lingkungan itu banyak ajaran sesat. Bapak Ibu kita enggak harus pilih. Tidak semua ajaran telan begitu saja. Makanya jadi anak yang kritis. Jemaat yang kritis. Ya, kita harus belajar. Kita harus lebih dalam pelajari supaya kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kritis, pelajari. Waktu itu pasti ada bagi Bapak Ibu. Kesempatan itu pasti ada bagi kita semua. Tapi kita siap enggak kalau kesempatan itu datang? Bisa enggak? Ada modal enggak kita? Kalau kita sendiri enggak pernah cari Tuhan, gimana modalnya ya kan? Kita sendiri nggak pernah doakan orang, gimana modalnya? Minimal Bapak Ibu. Ada hal penting loh. Sebenarnya yang terutama adalah kalau kita mau beritakan Injil, bawa nama orang itu pada Tuhan, karena Tuhan tahu siapa beliau. Ini kalau saya selalu merasakan hal itu luar biasa Bapak Ibu. Misalnya kalau saya mendoakan seseorang itu, saya tahu oh Tuhan mau apa dengan orang ini. Itu nomor satu. Kemudian kalau ada kesempatan untuk sampaikanlah isi hati Tuhan. Temanmu, sahabatmu, keluargamu. Dan kalau waktunya ini datang, lakukan itu, segera lakukan. Gak tahu, siapa tahu dia besok dipanggil Tuhan, gak nyesal kita. Kalau dia masalah terima atau tidak terima, dia dipanggil Tuhan, kita udah selesai tugas kita. Ya gak Bapak Ibu? Kita tahu dia kejut-kejut mati misalnya kan. Tapi kan kita udah sampaikan. Dia udah terima, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tangkap kesempatan. Satu karena perintah Tuhan tadi, kedua karena itu adalah kesempatan. Kalau ada orang datang kepada kita, itu tidak kebetulan. Tuhan, mau apa orang ini? Tuhan mau lakukan apa? Yang ketiga Bapak Ibu, Injil atau firman Tuhan mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan ayat yang ke-5. Minta tolong Mbak Maria bacakan ayat ke-5.
Timotius sebagai pemberita Injil, ya, sebagai pemberita Injil. Sebenarnya firman itu pedang bermata dua. Saya dan Bapak Ibu. Timotius mendapat pesan ini dari Paulus. Dikatakan yang pertama adalah kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Bapak Ibu, menguasai diri itu sama dengan menahan, mengendalikan. Ya, jadi itu kita udah diberi kasih akal budi kesucian oleh Tuhan, sifat-sifat Allah. Salah satunya di dalam buah roh juga ada penguasaan diri. Itu ending. Penguasaan diri itu menahan diri, mengendalikan diri. Jangan sampai asal ada sesuatu kita menggembar-gembor. Misalnya Bapak Ibu kalau di Sumatera sini nggak ada ya. Ada dulu di Sumatera keluarga kalau bertengkar piring terbang, pintu jeblok, jendela tendang, meja jumpalikan, selesai bertengkar piring habis. Mau makan pakai apa ini? Itu di Sumatera Bapak Ibu. Dan saya dulu wah kalau kayak gitu 2 kali bertengkar habis dong. Ya kan? Kenapa? Kadang-kadang begitu udah emosi dibun-bun Bapak Ibu, kita melihat manusia aja seperti kewan gitu. Itu kalau nggak bisa menguasai diri. Maka ada istilah psikologis berkata kalau kamu sedang marah, tarik napas panjang 15 kali. Lagi. Dengan kayak gitu ternyata yang sudah sini turun lagi Bapak Ibu. Yang sudah dibun-bun itu turun lagi. Dan saya praktekkan ini berhasil. Ada anak saya dulu emosian, ya kalau marah dia tendang meja, saya suruh duduk 10 kali bro. Udah 10 kali lalu nangis. Loh kok kamu nangis? Ternyata udah turun Bapak Ibu. Boleh dipraktekkan ya Bapak Ibu, nanti kalau ada teman-temannya, sahabatnya lagi marah jangan dilarang. Ada nggak emosian teman-temannya atau istrinya yang suka mau tapok ngono gitu, pegang tangan, tarik nafas mas gitu ya kan, gitu. Nanti yang di sini turun lagi, jadinya. Boleh dipraktekkan. Tapi kalau temannya lagi emosian banget jangan sendiri ya, jangan sampai nanti kamu kena tapok dulu baru dia tarik nafas gitu ya. Penguasaan diri Bapak Ibu. Dan tidak hanya emosi penguasaan diri itu. Sekarang gadget Bapak Ibu tinggal tekan, tahu nggak? Apapun dapat sampai ke rumah. Kalau Bapak Ibu punya kartu kredit, kredit itu kan boleh utang ya. Utang kredit itu. Pencet datang ini, tahu-tahu kejebak. Itu juga harus ada penguasaan diri. Kemudian selain penguasaan diri apa lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan Injil dan pelayanan. Ada 4 hal sebenarnya, yaitu tadi kuasai diri, sabar menderita. Ini enggak mudah Bapak Ibu. Kalau bisa menderita, enggak menderita, kenapa harus menderita ya Bapak Ibu? Ya enggak. Kalau bisa enggak menderita, kenapa harus menderita? Jangan imani hidup kita menderita. Tapi kalau hal itu terjadi ya, kita butuh kesabaran ekstra. Kita udah berdoa Tuhan aku harus begini, tapi masih terjadi gitu. Berdoa lagi, berarti ada rencana Tuhan di balik penderitaan kita, amin. Kita sudah berdoa Bapak Ibu, tapi terjadi. Kita sudah minta Tuhan tolong kita. Kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi masih ada duri dalam daging dalam diri hidup kita. Dalam pergumulan kita ada maksud Tuhan. Dia akan beri kekuatan lebih bagi kita untuk sabar. Tetaplah lakukan bagian kita.
Tuhan akan lakukan bagiannya di balik itu. Lakukan tugasmu. Ada 4 hal nasihat Paulus untuk Timotius ini. Kuasai diri, kemudian sabar kamu kalau ada penderitaan. Kemudian dikatakan lakukan pemberitaan Injil gitu ya. Jadi terus lakukan. Bapak Ibu terus lakukan ya. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Terus lakukan. Itu pesan Paulus kepada Timotius. Kemudian tunaikan tugas pelayanan. Bapak Ibu, pemberitaan Injil dan tugas pelayanan itu harus terus dilakukan walaupun penderitaan banyak. Jangan berhenti. Bapak Ibu yang terkasih, karena firman Tuhan itulah yang mengubah kehidupan. Firman, karena Timotius berkata di kitab sebelumnya, segala tulisan diilhamkan Allah untuk mendidik, mengajar. Maka jangan berhenti sampaikan firman Tuhan. Untuk anak kita, cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, dengan kita juga menguasai diri. Karena firman itu untuk kita. Banyak orang tidak mau nerima firman karena mereka tersandung dengan orang yang menyampaikannya. Itu makanya Paulus berkata kuasai diri. Mari Bapak Ibu, kesempatan itu pasti ada. Mari kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesimpulan kita hari ini, ada 3 hal utama yang penting, bahwa pemberitaan Injil itu adalah perintah Tuhan. Kedua, beritakan Injil selagi ada waktu datang kepada kita. Ketiga, percayalah Injil itu mengubah kehidupan. Bukan kekuatan kita, tapi Injil itu akan bekerja bagi setiap orang yang sudah menerimanya. Mari kita berdiri, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Saat ini renungkanlah siapakah yang Tuhan taruh di sekitar kita. Siapakah yang Tuhan taruh di hidup kita. Mungkin orang tua kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita. Sekarang renungkanlah. Apakah setiap waktu yang kita punya ini bagian kesempatan kita untuk melayani Tuhan? Kerinduan kita supaya Tuhan memakai hidup kita. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan dengan segenap hati, hidup kita ini kesempatan dari Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Hidup ini kesempatan dari Tuhan. Adalah kesempatan
Seberapa banyak kita terketuk hatinya Bapak Ibu. Seberapa banyak kita hari ini diingatkan Tuhan, ada orang-orang yang harus kita sampaikan berita Injil. Harus kita sampaikan firman bagi mereka. Tuhan yang berbicara bagi Bapak Ibu hari ini. Tuhan yang ingatkan nama itu bagi Bapak Ibu. Saya beri kesempatan, doakan terlebih dahulu saat ini. Adakah orang yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, menjadi beban Bapak Ibu yang dibawa kepada Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan? Gak ada lagi alasan. Karena itu perintah Tuhan setelah keluar dari ibadah ini, ambillah komitmen, kita harus sampaikan firman pada mereka. Pegang hati Bapak Ibu. Berikan aku Tuhan kekuatan hikmat. Berikan kami hati untuk menerima perintah ini. Berikan kami hati menangkap waktu. Kami tidak tahu Tuhan, tapi setiap orang yang ada bertemu dengan kami, ini adalah waktu untuk Tuhan mau temui mereka. Mungkin ada genjalan-genjalan hari ini kita memberitakan firman Tuhan. Karena kita tidak bisa menguasai diri. Tuhan mampukan kami untuk menguasai diri. Supaya kami dipakai Tuhan luar biasa. Untuk anak kami, untuk keluarga kami, untuk orang sekitar kami. Mungkin kita Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Sedikit penderitaan saja kita tidak bisa bertahan. Tapi setiap penderitaan Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesaksian. Doakan supaya penderitaan itu menjadi sarana bagaimana Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita kemenangan, Tuhan menolong kita sehingga banyak orang diberkati dalam melalui kehidupan kita. Terus jangan berhenti. Karena penderitaan yang kita keluhkan, karena masalah yang kita, jangan berhenti beritakan Injil. Jangan berhenti melayani Tuhan. Karena itu adalah pesan Paulus pada Timotius. Itu pesan Tuhan bagi kita hari ini. Jangan berhenti melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan. Mari kita berdoa. Dan secara khusus kita dukung Bapak Ibu. Pak Dalimin yang sudah umur saja dia setia ikut Tuhan. Mari kita doakan. Ya Yesus. Ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Selagi ada waktu Tuhan. Selagi ada kesempatan. Ya Yesus. Ya Yesus. Mari Bapak Ibu kita dukung doa. Ya Yesus. Mari kita doa Bapak Ibu sungguh-sungguh. Amin. Yesus. Jamah Pak Dalimin, jamah isi keluarganya, anak-anak dan istri Bu Ipon dan juga Tuhan Pak Dalimin. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Amin. Tuhan jamah. Amin. Amin. Jamah Tuhan.
berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan. Ya. Amin. Yesus. Amin. Amin. Ya Yesus. Amin Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan tanggung persembahan. Kepada yang bertugas saya persilakan kita menyanyi pujian yang berkata saja ke akun dari Gusti.
dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menutup. Ya. Oh ya, kita lihat warta untuk sepanjang minggu ke depan. Jadwal petugas pelayanan ibadah 1 minggu ke depan. Persekutuan Wanita 20 Februari 2024 pukul 4 sore. Firman Tuhan oleh Ibu Sayekti STH. Pemimpin pujian oleh Ibu Winarno. Tempat Ibu Topot di gereja. Persekutuan pria 20 Februari 2024 pukul 7 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Danar MTH. Pemimpin pujian oleh Bapak Sabtono. Tempat Bapak Sabtono. Persekutuan keluarga 23 Februari 2024 pukul 6 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Matias STH. Pemimpin pujian oleh Saudari Weli. Tempat Bapak Paijan. Persekutuan remaja 24 Februari 2024 pukul 4 WIB. Firman Tuhan oleh Saudari Deborah. Pemimpin pujian oleh Saudari Febi. Pemain musik oleh Saudara Victrik. Tempat Saudari Grace di gereja. Ibadah Minggu 25 Februari 2024 pukul 7 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Wahyu Eko Cahyono STH. Pemimpin pujian oleh Bapak Danar. Singer oleh Saudari Maria dan Saudari Rinca. Pemain musik oleh Saudari Grace, Saudari Ivana, Saudara Tian, dan Saudara Victrik. Tamborin oleh Saudari Deborah, Saudari Karis, dan Saudari Melia. Operator LCD oleh Saudara Jimmy dan Saudara Ricky. Persembahan oleh Saudari Widya. Tata gereja oleh Bapak Danar. Sekolah minggu oleh Pendeta Muda Topot STH. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan. Oh, masih ada pengumuman? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, tadi di pengumuman disampaikan bahwa besok Minggu yang akan membagikan firman oleh Bapak Wahyu Eko Cahyono STH itu adalah adik iparnya Mas Danar, dan kita baru mau merintis untuk kerjasama pelayanan begitu. Dan puji Tuhan beliaunya juga tidak mau menerima apapun, nanti transport apapun akan dia tanggung. Dan untuk sementara memang hanya Pak Eko dulu. Sebenarnya di GKMI Salatiga itu ada beberapa yang sering khotbah di gereja-gereja begitu. Tapi untuk awal ini baru Pak Eko dulu untuk merintis. Terima kasih. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan menutup. Ya. Ini. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami
Pagi hari ini Bapa kami bersyukur sebab Engkau mendengar seruan doa kami minggu yang lalu pada saat kami akan melakukan pesta demokrasi. Engkau memberikan suasana yang kondusif, semua karena kemurahan Tuhan. Itulah salah satu peran gereja sebagai pendoa syafaat bagi bangsa kami. Untuk itu Tuhan, kami sedang menantikan hasil dari setiap suara. Berikan kami terus kesabaran dan mendukung dalam doa supaya terus suasana pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo tetap semuanya aman dan nyaman. Kami juga serahkan Tuhan Yesus setiap kebijakan-kebijakan para pemimpin kami. Biarlah selalu ada di dalam takut akan Tuhan, sehingga semua mendatangkan damai sejahtera. Kami serahkan juga Tuhan saat ini, terutama untuk kota Magelang, segala kepemimpinan yang ada di kota Magelang, wali kota, bupati, camat, Pak Lurah, RT, sampai yang paling dasar yaitu Bapak RT tetap ada di dalam pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kami para gereja-gereja Tuhan, biarlah terus bercahaya dengan kami terus memiliki tugas tanggung jawab sebagai pembawa kabar baik. Gerejamu secara khusus Tuhan, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang pada tahun 2024 kami akan ada kerjasama dengan gereja yang lain. Ini salah satu juga Tuhan Yesus, kami membangun sinergi untuk terus kami membangun kerjasama dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran hamba-Mu yang terkasih Bapak Cahyo yang akan menyampaikan kabar baik besok minggu. Kiranya Tuhan dengan kerjasama ini terus kami boleh memberitakan Injil-Mu lebih luas lagi, bukan hanya di kota Magelang. Kami serahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber jawaban. Apapun yang kami sedang gumuli saat ini, penderitaan apapun yang sedang kami hadapi, Engkaulah Tuhan jawabannya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terlebih para jemaat yang sudah faktor lansia, dengan segala keterbatasan, kemerosotan secara jasmani, Tuhan sumber kekuatan dan memberi mereka Tuhan kekuatan yang baru senantiasa. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan perekonomian, Bapa di dalam surga, Engkau buka tingkap-tingkap langit, sehingga segala sesuatu yang kami butuhkan, Allah sang penyedia. Berkati juga anak-anak kami yang sedang Tuhan saat ini duduk di dalam pendidikan, baik dari tingkat terendah Tuhan, mungkin ada yang sedang ada di TK, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi. Beri mereka keberhasilan sebagai pelajar yang bertanggung jawab dan terus hasilnya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bekerja, berilah Tuhan pekerjaan yang selalu berhasil karena penyertaan-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu dimanapun berada menjadi duta-duta Allah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan Tuhan Yesus syafaat kami. Terlebih Tuhan saat ini kami bersyukur di penghujung kebaktian kami tetap merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan menyertai dan memberkati kebaktian kami. Kiranya seluruh rangkaian ibadah ini tidak berlalu begitu saja saat kami keluar dari pintu gereja. Karena Tuhan kami mohon Roh Kudus meteraikanlah di dalam loh hati kami, sehingga ini menjadi sebuah renungan bagi satu minggu ke depan. Di dalam nama Yesus kita katakan, Bapa, terima kasih. Terima
Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, arahkanlah hati pikiranmu kepadanya dan membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.